Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepadanya atas seluruh nikmat pada kesempatan pagi hari ini di waktu duha ini. Alhamdulillah, di hari Ahad di awal Mei ini ataupun di pertengahan bulan Zulqa'dah. Insyaallah ini sudah masuk di pertengahan Zulqa'dah 1447 Hijriah. Pagi hari ini kita berkumpul kembali di masjid ini, Masjid Ar-Rahmah, untuk melanjutkan pembahasan kita di 70 hadis pilihan. 70 hadis pilihan yang e-booknya sudah kita bagikan, dan pembahasan kita pada pagi hari ini masuk di hadis yang ketiga. Ya, kita akan membahas di hadis yang ketiga insyaallah. Baik. Langsung saja kita bacakan hadisnya, dan nanti akan kita bacakan pula beberapa biografi rawi hadis. Kebiasaan beliau di sini atau penyusun buku ini akan menyampaikan biografi ringkas dari rawi hadis yang secara langsung meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan terkadang beberapa hadis itu dari sahabat yang sama, maka kita tidak perlu membacakan secara keseluruhan apabila kita sudah membacakan sebelumnya. Demikian juga apabila hadis itu cukup ringkas dan kita rasa sudah cukup untuk memberikan faedah-faedah yang terkandung di dalamnya, maka kita akan lanjut di hadis berikutnya. Nah, hadis yang ketiga, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia bercerita ataupun dia meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsirud du'a. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di nomor 215 ataupun 482. Beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini mengatakan bahwa aqrabu ma yakunul 'abd min rabbih, kondisi atau keadaan seorang hamba yang sangat akrab, sangat dekat sekali dengan Rabb-nya. Ya, dengan Rabb-nya. Kita biasa menerjemahkannya dengan Tuhannya. Dan ini terjemahan yang tidak ada masalah, karena terkadang ya untuk mengalih bahasakan dari bahasa Arab kepada bahasa-bahasa yang lainnya memang harus kerja keras. Kalimat manas ya sebagai wakil untuk menerjemahkan bahasa Arab tersebut. Taib. Maka terjemahan Tuhan itu bukan terjemahan yang menyimpang, karena itu memang bahasa Indonesia, bukan bahasa Arab. Nah, gitu ya. Kalau mau kita wakilkan, ada sebagian mengatakan Rob, ya terjemahkan Rob. Kemudian kita tanya orang Indonesia, paham Rob? Enggak paham. Ya Tuhan. Ya kembali lagi ke situ. Ya maksudnya yang dipahami oleh orang Indonesia adalah Tuhan. Ya Tuhan dalam fitrah manusia maksudnya adalah pencipta yang mengatur semuanya, alam ini, dirinya dan rezeki ya dan seluruhnya. Maka itu. Taib ya. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih. Kondisi atau keadaan seorang hamba yang lebih akrab
dekat, sangat dekat. Ya, ini isim tafdil, menunjukkan sangat-sangat dekat sekali hamba itu terhadap Robnya, terhadap Tuhannya. Ketika kondisinya apa? Wa huwa sajidun. Nah, ini jumlah haliyah namanya, sebuah jumlah, sebuah kalimat yang didatangkan untuk menjelaskan keadaan, kondisi. Ya, dalam ilmu nahwu nanti ada pembahasan tentang hal, ada sahibul hal. Nah, seperti itu. Ya, jadi kondisi si hamba tadi sedang sujud, wa huwa sajidun. Fa aktsiru du'a, kata Nabi, dengan fi'il amr, dengan perintah, banyak-banyaklah kalian berdoa. Hendaknya kalian memperbanyak doa dengan bentuk kata kerja ataupun kata perintah, ya, kata kerja perintah. Fa aktsiru ad-du'a. Para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, tentang Abu Hurairah radhiyallahu anhu bisa dilihat di bawahnya perawi hadis Abu Hurairah, walaupun sebelumnya sudah kita bacakan biografi sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini. Nama aslinya Abdurrahman, walaupun ada khilaf di kalangan para ulama tentang nama aslinya, tapi banyak para ulama mengatakan bahwasanya nama asli Abu Hurairah adalah Abdurrahman. Ya, ayahnya bernama Sakhr, ya, Al-Dausi Al-Yamani, salah satu kabilah Yaman. Ya. Abdurrahman bin Sakhr Al-Dausi Al-Yamani, perawi hadis ini, yaitu di dalam Islam. Dia diberikan kunyah ataupun panggilan Abu Hurairah karena dia suka bermain-main dengan seekor kucing betina, sehingga dengan menggunakan tak marbutah, hirrah atau ditasgir menjadi Hurairah. Hir itu kucing jantan, Hurair. Ya, kalau kucing jantan yang kecil Hurair bilangnya. Kalau kucing betina hirrah ditasghir menjadi Hurairah. Nah, adapun dia Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah ini memang dikenal suka bermain-main dengan seekor kucing yang didapati kucing itu kucing betina. Ya, sehingga dia digelari ataupun diberikan kunyah dengan bapak kucing. Dia Abu Hurairah. Dan ini boleh saja. Di dalam Islam hal seperti ini, justru kunyah ini merupakan bagian yang disukai di dalam Islam dengan menggunakan abun ataupun atau ibn. Ya, seperti Ibnu Umar, Ibnu Al-Abbas, Ibnu dan seterusnya. Anak laki-lakinya si ini, si itu dan seterusnya. Itu bagian dari kunyah juga. Walaupun umumnya kunyah itu dengan menggunakan ab atau Ya, seperti Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun beliau belum memiliki anak, akan tetapi kunyah beliau dengan Ummu Abdillah, ya, dengan Ummu Abdillah. Taib, begitu seterusnya untuk kaum muslimin berlaku kunyah ini untuk mereka. Dia mengembalakan kambing untuk keluarganya. Ini sudah kita bacakan sebenarnya, tapi enggak mengapa. Masuk Islam di tahun ke-7 Hijriah, sewaktu peristiwa penaklukan perkampungan Yahudi yang dinamakan Khaybar. Jadi masuk Islamnya Abu Hurairah Abdurrahman ibnu Sakhr Ad-Dausi ini Al-Yamani, yaitu di tahun ke-7 Hijriah, ketika terjadi penaklukan orang-orang Yahudi, ya, penaklukan perkampungan Yahudi yang dinamakan dengan Khaybar. Dia menyertai Nabi SAW dari tahun ke-7 sampai wafatnya Nabi kurang lebih 4 tahun. Dengan jumlah ataupun dengan masa 4 tahun menemani Nabi SAW, akan tetapi dia mampu untuk menghafalkan hadis yang sangat banyak dari Nabi SAW. Dan ini bukan suatu hal yang mustahil dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di tahun-tahun terakhir sebelum wafatnya Nabi, pastinya Allah Subhanahu wa taala lebih banyak mewahyukan dan menurunkan ilmu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mungkin ada ralat-ralat dari sebelumnya, ya, dari peristiwa keadaan hukum-hukum yang belum sempurna, maka diwahyukan oleh Allah sehingga kelihatan sangat banyak beliau memberikan ta'lim, pengajaran. Beliau banyak bersabda, berkata kepada sahabat-sahabatnya. Maka Abu Hurairah yang mengikuti Nabi di akhir-akhir kehidupan Nabi, wajar saja dia banyak mendapatkan hadis-hadis terbaru yang itu tidak didapati oleh sahabat-sahabat yang lainnya, ya, karena namanya akhir biasanya lebih padat, lebih banyak untuk,
ya menyempurnakan Islam itu sebelum wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan Abu Hurairah ini memang dikenal orang yang sangat bersungguh-sungguh di dalam menimba ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama di dalam menghafalkan hadis-hadis yang dia dengar dari Nabi atau yang dia lihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dibahasakan oleh Abu Hurairah. Ya, dibahasakan oleh Abu Hurairah. Contoh seperti hadis larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian turun sujud itu seperti turunnya unta. Banyak para ulama hadis mengatakan tambahan praktek dari Abu Hurairah ketika dia turun sujud kemudian dia mendahulukan tangan sebelum lututnya, ada yang mengatakan bahwasanya ini adalah murni penjelasan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tapi sebagian yang lain mengatakan tidak. Ya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu memang menyaksikan Nabi seperti itu. Dia mendengar sabda Nabi yang melarang seorang turun sujud seperti turunnya unta. Lalu dia juga melihat bagaimana cara turun sujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mendahulukan kedua telapak tangan sebelum kedua lututnya menyentuh tanah. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian dia meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebanyak 5374 hadis. Dan dia termasuk ahli fikihnya penduduk kota Madinah. Wafat di Madinah tahun 57 Hijriah dan beliau dimakamkan di pekuburan Baqi' yang letaknya cukup dekat dengan Masjid Nabawi. Saat ini bisa kita lihat secara langsung di sisi kiri ya, dari kiblat selatan, kiblatnya ke arah selatan, di sisi kiri Masjid Nabawi kalau kita menghadap ke kiblat di Masjid Nabawi. Taib. Nah, lalu di sini kata beliau ada beberapa faedah dari hadis ini. Ya. Karena tadi di atas ataupun pada hadis disebutkan aqrab, kata qarib, dekat, dengan isim tafdil. Ya, af'al, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih. Jadi posisi ini yaitu sajid, seorang hamba sedang sujud adalah posisi yang sangat dekat dengan Rabbnya. Apa makna dekat di sini? Apakah dekat yang dimaksud di sini, aqrab di sini min haitsu dzatiyah, dari sisi zatnya, sehingga seorang hamba itu dengan zat Allah mendekat atau bahkan menempel, seperti yang ditafsirkan oleh sebagian orang makna-makna ma'a. Ya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, kata-kata ma'a bersama difahami nempel zatnya. Maka tidak demikian. Ini sebuah bahasa yang sudah difahami oleh umumnya manusia. Ketika seorang mengatakan di malam hari, apalagi sekarang pertengahan bulan, itu malam hari kita lihat benar-benar bulan itu sangat bulat, terang. Ya, badar ataupun bulan purnama kita bilang, ya, bulan purnama. Seorang bisa saja dia ketika berbicara dengan temannya, saudaranya, atau tatkala dia berteleponan, di mana kamu sekarang? Aina anta, misalnya pakai bahasa Arab atau pakai bahasa Indonesia. Di mana kamu sekarang? Aku sekarang bersama bulan. Ya kan? Bisa saja kan itu diungkapkan? Ya, aku sekarang bersama bulan. Ya, orang yang mendengar, yang berbicara dengan dia di telepon, tidaklah memahami bahwasanya dia bersatu dengan bulan, nempel. Akan tetapi kedekatan, penglihatan, pengawasan itu seperti rasanya bersama. Itu sudah difahami oleh manusia. Sehingga nggak perlu seorang itu bingung. Bukan yang dimaksud di sini menempelnya si makhluk atau hamba tadi dengan pencipta, tapi yang bersama hambanya tadi, yang beriman, yang bertakwa, adalah pertolongan Allah, pengawasannya, rahmatnya. Itu yang dimaksud. Makanya Al-Imam An-Nawawi, karena ini hadis dicantumkan juga dalam Sahih Muslim, Al-Imam An-Nawawi punya satu kitab namanya Al-Minhaj Syarhus Sahih Muslim. Memang secara khusus beliau menjelaskan semua hadis-hadis yang tercantum dalam Sahih Muslim. Namanya kitab Al-Minhaj. Nah, ketika beliau menjelaskan hadis ini, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih, kata Al-Imam An-Nawawi, min rabbih, yang dimaksud aqrab tadi di sini yakni min rahmati rabbih wa fadlihi, yang sangat dekat dengan si hamba
terhadap Robnya saat dia sujud, rahmat Allah itu dekat. Dengan posisi sujud tadi, rahmat Allah Ta'ala untuk dia dibandingkan yang lainnya yang gak sujud, maka lebih dekat orang yang sujud, lebih cepat Allah kasih, lebih dekat rahmat Allah, karunia-Nya. Itu kata Imam An-Nawawi, yakni aqrabu ma yakunul abdu min rabbih, yakni min rahmati rabbih wa min fadlihi. Seorang hamba itu sangat dekat sekali dengan rahmat Rabbnya, dengan karunia Rabbnya ketika si hamba itu dalam posisi sujud. Ya, ketika hamba itu dalam posisi sujud. Dan yang dikatakan sajid sini, wa huwa sajid, adalah sujud di dalam solat. Karena ada mungkin sebagian, mungkin saya pernah dapat itu ya, sebagian orang memaknai hadis ini dia sedang sujud, akan tetapi yang dia maksud itu sujud secara tiba-tiba. Sujud secara tersendiri di luar solat itu tidak dikenal di dalam Islam kecuali beberapa sujud saja. Ya, dan itu pun ada sebab. Dan sebab yang paling terlihat adalah sujud tilawah. Karena berkaitan dengan tilawah Al-Quran. Ya, berkaitan dengan qiraah, sehingga dikatakan sujud tilawah. Sebagian orang mengatakan sujud sajadah. Ya sama, maknanya sajadah itu sama sujud, ya sujud. Sujud tilawah. Kenapa ada sujud pada tilawah Al-Quran? Karena dia melewati ayat-ayat yang memerintahkan untuk sujud, maka dianjurkan bagi dia untuk sujud. Apakah itu di dalam solat ataukah itu di luar solat? Nah, ini namanya sujud tersendiri. Kalau dia di dalam solat, maka seperti ada tambahan sujud, seakan-akan ada tambahan sujud. Ya, seperti komentar beberapa segelintir kecil lah, segelintir orang yang mungkin belum sampai ilmunya, ketika mereka berkomentar bahwa kami sholat di masjid yang ada tambahan sujudnya kalau sholat subuh, tepatnya subuh pada hari Jumat. Ya, ini belum sampai ilmu kepada mereka. Kata dia ada tambahan sujudnya. Ini tolong dijelaskan, ini kelompok apa lagi ya? Gitu ya. Jadi segala sesuatu yang dia nggak tahu, nggak sampai ilmunya, padahal dia yang kurang belajarnya, langsung ya termindset di otaknya, ini kelompok apa? Karena memang di Indonesia sudah terbiasa ya menilai amalan-amalan umat Islam itu dengan kelompok. Jadi apa-apa kalau yang nggak sampai ilmunya sama dia, langsung dia pertanyaannya itu kelompok apa lagi? Gitu ya. Yang itu kelompok apa? Itu yang kelompok apa? Sehingga sampai ada satu sunnah yang itu disyariatkan di dalam satu amalan, di dalam sholat tadi ya, sebetulnya dalam sholat, maka dia langsung tanya ini kelompok apa lagi ya? Nah begitu. Nah demikian. Maka wajar saja lah kalau seperti itu ya, namanya kejahilan. Tapi demikianlah kita dapati Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk menuntut ilmu. Bahkan Nabi mengatakan wajib talabul ilm ya faridatun, fardu kata Nabi. Bukan pakai kata wajib lagi, tapi faridah, fardu ain. Ya, bukan fardu kifayah ini menuntut ilmu agama, fardu ain. Talabul ilmi faridah ala kulli muslim. Nah, itu. Nah, maka kembali tadi kepada makna wa huwa sajidun, yang dimaksud di sini sujudnya si hamba tadi dalam salat. Atau sujud secara tersendiri akan tetapi benar-benar disyariatkan seperti sujud tilawah atau sujud sahwi. Kalau sujud sahwi kan berkaitan dengan sujud kelupaan, namanya juga sahwun, artinya bermakna nisyanun, lupa. Orang-orang yang lupa di dalam sholatnya, maka ada syariat sujud, dinamakan juga sujud sahwi oleh ahlul ilm ya, tentang kelupaan. Artinya masih bertalian juga dengan sholat. Ada satu sujud lagi ya, yang berkaitan dengan kenikmatan, selamatnya dari suatu mara bahaya ya, atau dia mendapatkan satu kebaikan, maka dianjurkan baginya untuk sujud yang dikenal dengan sujud syukur ya. Sujud syukur, hanya saja ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sujud syukur ini dia mengikuti tata cara sujud sahwi ataukah sujud tilawah ya, maka yang lebih tepat dia mengikuti tata cara sujud tilawah, bukan mengikuti kesahwi. Karena sujud sahwi ini adalah
seperti kafaroh. Kafaroh orang yang bersalah tapi tidak sengaja. Begitu. Sujud sahwi itu kan seperti kafaroh bagi orang yang nggak sengaja meninggalkan salah satu bagian sholat. Ya, tergantung nanti yang ditinggalkan apa. Kalau yang ditinggalkan itu adalah rukun, maka tidak cukup dengan sujud sahwi saja, tapi harus dia ganti rukun tadi lalu dia sujud sahwi. Tapi kalau yang dia lupakan itu adalah perkara yang wajib bukan rukun, maka bisa diganti dengan sujud sahwi. Maka sujud syukur itu, ya, sujud syukur itu lebih tepatnya mengikuti sujud tilawah, yaitu dengan sujud satu kali saja. Taib. Nah, maka yang lebih tepatnya lagi makna sujud di sini seorang hamba dekat dengan Robnya adalah sujud ketika sholat. Ya, sujud ketika sholat. Karena sujud syukur tadi enggak tiap saat seorang itu kemudian ya ada momen-momen bisa sujud syukur terus sujud syukur. Nah, saya pernah mendapati ada orang-orang yang dia sujud lalu ditanyakan kepadanya, tadi itu sujud apa? Ya pengen sujud aja. Nah, itu enggak ada ibadah begitu. Ya, ibadah ini nggak bisa dibuat sesuka hatinya. Ya, walaupun ada perintah-perintah umum, semisal hadis ini, ya tidak bisa kita membuat satu ibadah itu dengan hanya sebatas perintah umum demikian. Karena disebutkan, oh kondisi seorang hamba dekat dengan Robnya sujud, lalu dia banyak-banyak sujud begini ya, sujud terus begitu. Itu tidak ada ibadah seperti itu. Ya. Kalau ditanyakan ada nggak orang-orang di luar Islam itu melakukan sujud? Ada. Di masa Nabi juga ada orang-orang yang sujud, tapi sujudnya kepada matahari, sehingga Nabi SAW melarang. Mengapa kita dilarang sholat setelah subuh dan ya setelah asar atau sebelum maghrib? Supaya tidak tasyabbuh dengan orang-orang yang sujud kepada matahari, sama-sama sujud. Lihat, Nabi SAW melarang kita supaya tidak terjadi kesamaan tasyabbuh. Padahal niatnya beribadah kepada Allah, kan begitu. Itu kan hujah kita, alasan kita. Kan niat saya kepada Allah. Nabi mengatakan jangan sholat di waktu itu. Pertama, ada orang-orang yang sujud di waktu itu juga kepada matahari, dan waktu itu juga termasuk waktu di mana di antara dua tanduk syaitan. Nah, itu alasan Nabi SAW melarang. Ya, yang pertama karena tasyabbuh, yang kedua karena memang itu waktu di antara dua tanduk syaitan. Nah, jadi di masa Nabi SAW juga ada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka juga sujud dengan kaifiat sujud yang sama. Meletakkan kepala mereka itu ke bagian yang paling rendah sejajar dengan kaki, yaitu ke tanah. Mereka sujud, tersungkur sujud. Tapi dilarang oleh Nabi di waktu itu. Kenapa? Karena ada juga yang sujud, namun bukan kepada Allah, tapi kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib ya. Karena saya pernah dapati itu. Ada biasanya, tapi sekarang jarang sudah dapat. Sebelum dia keluar masjid dia sujud. Lalu pergi keluar masjid. Dia tanya, sujud apa tadi itu sebelum keluar masjid? Pengen sujud aja. Ya, kalau pengen sujud aja kemudian dia jadikan ibadah yang dia yakini ada keutamaan, atau sebuah perbuatan yang dia yakini keutamaan, berarti dia telah membuat satu syariat. Karena suatu amal yang dia yakini itu ada keutamaan, berarti itu syariat. Syariat itu harus ada dalil, baik itu penunjukannya dari Al-Quran ataupun dari hadis Nabi SAW. Ketika tidak ada, maka nggak ada cara seperti itu. Ya, tidak ada cara seperti itu. Taib. Maka jelasnya bahwa yang dimaksud sujud di sini kondisi si hamba dekat sekali dengan Robnya. Maksudnya tadi apa? Sangat dekat rahmat Allah, karunia-Nya, pertolongannya, ijabahnya dekat dibandingkan dia berdoa tapi bukan dalam kondisi sujud. Ya, karena dalam hadis yang lain disebutkan faqaminun ayustajab. Ya, faqaminun ayustajab lahu, bahwa sangat-sangat memungkinkan diijabah doanya ketika dia berdoa kepada Allah saat posisi sujud. Wa ammar ruku' fa'azzimu bihi rabb. Adapun ketika ruku' ta'zimkanlah Rabb. Makanya doanya ketika ruku' subhana rabbiyal azim.
Wa ammas sujud, kata Nabi, adapun ketika sujud maka fad'ulah, berdoalah kepada Allah, faqaminun ayustajabalak, karena sangat memungkinkan diijabah orang yang berdoa saat sujud. Nah, berarti makna qarib, akrab di sini dekat, maknanya adalah kedekatan rahmat Allah, pengawasannya, ijabahnya, perhatian Allah Subhanahu wa taala, karunia-Nya itu lebih cepat, lebih dekat untuk si hamba tadi ketika dia dalam posisi sujud. Itu ya para jamaah Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian juga Al-Imam An-Nawawi mengatakan bahwa posisi sujud ini merupakan posisi ya ghayatut tawadhu' wal ubudiyah lillah. Posisi sujud ini merupakan posisi ibadah yang paling tawadhu', paling rendah, paling merendahkan diri kepada Allah, yaitu ketika seorang dalam posisi sujud. Bahkan di sana para ulama membahas manakah lebih utama di dalam solat, karena di dalam solat itu kan ada 4 posisi dalam satu rakaat. Dalam hitungan satu putaran sering disebut dengan satu rakaat, walaupun satu rakaat itu maknanya satu kali ruku' itu rakaah ya, atau dalam bahasa umum saya sering menyebutkan dalam satu putaran. Subuh 2 putaran ya, zuhur asar 4 putaran yang dipisah dengan tasyahud. Nah, itu pemisah, dia nggak masuk ke dalam satu rakaat. Nah, itu dia, itu tasyahud awal, tasyahud akhir, tasyahud awal, dia nggak masuk pada bagian satu rakaat, dia pemisahnya ya. Maghrib 3 putaran, ada pemisahnya juga, tasyahud. Taib. Maka setiap satu putaran ada 4 posisi seorang yang sedang sholat. Apa 4 posisi itu? Al-qiyam, war-ruku', al-julus, was-sujud. Nah, ini dia 4 posisi seorang yang sedang sholat pada setiap satu putaran. Qiyamnya dalam satu putaran itu berapa kali? Dua kali, yaitu di awal, kemudian setelah ruku' itu qiyam lagi dia, itu namanya qiyam, berdirinya. Adapun ruku' dalam satu putaran cuma satu, makanya dia sering penyebutan satu rakaat, satu kali ruku'. Jelas ya? Nah, gitu. Adapun sujud dalam satu putaran berapa kali sujud? 2. Makanya ada nanti duduk di antara 2 sujud. Ada 2 kali sujud. Adapun duduk dalam satu putaran ada satu. Nah, itu dia. Jadi dalam satu putaran sholat itu ada 2 kali qiyam, ada 1 kali ruku', ada 1 kali julus, dan ada 2 kali sujud. Itu. Tapi lebih umum penghitungannya itu ruku', walaupun di sana ada sajadah gitu ya, sujud. Taib. Nah, maka para ulama membahas dari 4 posisi seorang hamba di dalam sholat, manakah posisi yang lebih afdal jika itu diperpanjang, maksudnya diperpanjang ya, apakah memperpanjang berdirinya, memperpanjang rukuknya, memperpanjang duduknya, atau memperpanjang sujudnya? Kalau dia memperpanjang tatwilul qiyam, memperpanjang, memperlama berdirinya, caranya bagaimana? Dengan memperpanjang bacaan Al-Quran setelah Al-Fatihah. Kalau dia memperlama atau memperpanjang rukuknya, maka dengan cara memperbanyak doa ruku'. Subhana rabbil azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, terus seperti itu. Ya. Kalau dia memperlama atau memperpanjang duduknya dengan berzikir lah gitu ya, zikir dalam sholat sama tadi seperti ruku', yaitu dengan rabbighfirli, 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 maghfirah. Kalau yang ruku' ta'zimullah, mengagungkan Allah. Kalau sujud diperlama, diperpanjang, caranya gimana? Tidur? Bukan. Dengan cara apa? Berdoa. Fa'aksiru doa. Ya. Maka
kalau dibandingkan empat ini, mana yang lebih utama? Sama-sama diperlama, diperpanjang, mana yang lebih utama? Nah, ini khilaf para ulama. Karena melihat dari perbuatan Nabi, nggak ada riwayat Nabi memperlama sujud, nggak ada. Kami lihat Nabi lama sujudnya, itu nggak ada. Yang ada disaksikan para sahabat, Nabi itu lama berdirinya, qiyamnya. Sampai-sampai sahabat Hudzaifah ingin mengikuti sholat malamnya Nabi, dia berdiri, ikut langsung di samping Nabi. Aku kira beliau selesai surat Al-Baqarah akan ruku, lanjut surah Ali Imran. Ayo. Aku kira Nabi akan ruku setelah surat Ali Imran, ternyata beliau lanjut surat An-Nisa. Setelah surat An-Nisa baru beliau ruku. Ya, kita dapati banyak para sahabat menyaksikan bagaimana lamanya berdirinya sholat Nabi, sehingga mereka melihat bengkak kaki Nabi. Sampai Aisyah bertanya dan berkata kepada beliau, "Laqad ghafarallahu lak ma taqaddama min dzanbika wa ma ta'akhkhar." Dosa-dosamu, kau seorang yang maksum, sudah diampuni dosamu yang sebelumnya dan yang akan datang. Ya. Lalu Nabi SAW menjawab apa? Afala akun abdan syakuran. Ya, tidakkah aku layak disebut sebagai hamba yang berterima kasih? Aku berterima kasih atas karunia Rabbku kepadaku. Aku udah diangkat Nabi, diampuni dosaku, dicukupkan rezekiku, banyak pertolongan Allah beri kepadaku. Bersyukur Nabi. Dan cara bersyukurnya itu beliau memperlama berdirinya. Ya, sehingga ruku beliau lebih pendek dikit dari berdirinya, dan sujudnya juga lebih pendek, sehingga nggak pernah sahabat mengatakan, "Wih, kami dapatin Nabi lama betul sujudnya." Kalau kita mungkin lebih lama karena banyak betul yang diminta, ya kan? Banyak betul yang diminta, tapi tidak beliau. Sehingga ada sebagian ulama mengatakan bahwa jika dibandingkan empat posisi ini dalam sholat, ya, lebih afdol jika sama-sama diperlama dan diperpanjang. Lebih afdol adalah memperlama berdiri karena melihat perbuatan Nabi. Ya, ini jika dilihat perbandingan antara posisi. Tapi kalau perbandingannya itu di antara sesama kita, sama umat Islam, ya begitu ya, sesama umat Islam ini, maka yang lebih utama yaitu yang lebih lama sujudnya, karena dia lebih menampakkan dan memperlihatkan ketawaduan dan ubudiyah. Itu dia. Itu diantara sesama hamba-hamba Allah ini, karena di sini perbandingan aqrabu ma yakunul abdu. Jika sesama hamba dibandingkan, mana yang lebih afdol? Salatnya si fulan sama si fulan, fulan sama si fulan, maka di antara mereka yang lebih lama sujudnya, yang lebih memperpanjang sujudnya. Itu dia. Taib ya. Itu para jemaah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka itu. Jadi posisi sujud itu adalah posisi ubudiyah, ghayatul ubudiyah kata Imam An-Nawawi. Wa ghayatut tawadhu'. Puncak ketawaduan seorang hamba, perendahan diri seorang hamba, itu tidak ada yang bisa melebihi sujud. Nggak ada posisi seorang hamba yang lebih merendahkan diri dibandingkan posisi sujud. Nggak ada. Telentang mungkin tengkurap, nggak juga gitu ya. Sujud sudah paling tawaduknya seorang hamba. Ya, bahkan Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya tentang 7 anggota sujud. Umirtu an asjud ala sab'ati a'zam. Kata Nabi SAW, aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang. Bukan tulang di kampungku ya. Nanti saja maaf kira ini tulangnya Ustaz Rofi'i kan. Minum kopi dulu. Azam itu jamak dari ya azam, tulang artinya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan ya as-sinnu azmun
Gigi itu bagian dari tulang. Ketika Nabi melarang apapun alatnya yang penting bisa mengalirkan darah, maka boleh, ya, kecuali asin wa zufr, kecuali gigi ataupun kuku. Adapun gigi itu adalah tulang, kata Nabi. Gitu. Jadi tulang, gigi ataupun kuku sebenarnya jenis tulang. Taib ya. Nah, Nabi SAW mengatakan umirtu an asjud, aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 ruas tulang. Lalu Nabi SAW mengatakan yang pertama al-wajh, sambil beliau menunjuk dahi dan hidung. Padahal Nabi mengatakan al-wajh, ya, yaitu tulangnya wajah, dan Nabi lebih prioritaskan yang dimaksud tulangnya wajah itu adalah dahi, sambil beliau juga menunjuk hidung. Dan ini beliau buktikan kalau beliau sujud maka ujung hidung beliau akan ada tanah, karena mungkin mancung kali ya. Kalau kita enggak nempel kayaknya. Dan kita sekarang enggak sujud di atas tanah langsung gitu ya, tapi sudah pakai ambal, pakai karpet dan semisalnya, ataupun sudah di keramik, sudah lantainya sudah licin, sudah bersih. Kalau dulu Masjid Nabawi lantainya yang masih pasir gitu ya, tanah langsung, sehingga kelihatan para sahabat melihat bagaimana pasir itu ada di ujung hidung Nabi. Maka kalau memang mampu, sangat utama jika kita sujud hidung ikut juga menempel, ya, tidak hanya dahi. Taib, itu kata Nabi. 7 anggota sujud itu yaitu al-wajh, kata Nabi, sambil menunjuk jabhah, dahinya dan hidungnya. Al-yadain maksudnya kafain, kedua telapak tangan itu menempel. Nah, ini perhatikan ya, apabila kata para ulama, para fuqaha, apabila ketika seorang sujud lalu ada yang terangkat secara sengaja dalam waktu yang lama dari 7 tadi, maka batal. Ya, sujudnya batal, maka sujud tadi adalah rukun, otomatis kalau ini unsur sengaja akan membatalkan sholatnya secara keseluruhan, karena itu merupakan rukun sujud 7. Nggak boleh terangkat secara sengaja dalam waktu yang lama, kecuali ada kebutuhan ngangkat tangan, dia garuk kan begitu kan, gatal kemudian mukul sesuatu atau apalah gitu untuk dia gunakan, maka bukan ini yang dimaksud. Ya, yang dimaksud tidak ada kebutuhan. Saya pernah mendapati ada beberapa ya orang lah begitu ya, tapi tidak banyak, ketika sujud dia angkat kakinya, terangkat gitu ya, atau dia topangkan satu di atas yang satunya, ini batal sujud seperti ini. Kalau itu ada alasan syar'i, misalnya ada yang sakit kakinya satu, begitu ya, tapi setidaknya kan diletakkan aja, ini benar-benar diangkat. Bisa kan orang sujud ngangkat ini dua-dua ya? Pernah coba? Bisa kayaknya, saya pernah coba, ya memang enak juga sih kan gitu ya, terangkat seperti itu. Ini batal sujudnya seperti itu. Ya, karena 7 anggota sujud maksudnya itu rukun sujud. Ya, rukun sujud, sehingga apabila ini tidak sempurna maka bisa batal sholatnya. Sama seperti takbiratul ihram itu harus berbarengan dengan qiyam, kan begitu. Nggak boleh seorang takbiratul ihram dalam keadaan nggak sempurna qiyamnya, berdirinya nggak sempurna. Ini banyak terjadi pada orang-orang yang masbuk. Allahu Akbar, kan itu takbiratul ihram, tapi posisi udah bungkuk. Ini nggak sah sholatnya semuanya, karena pembukanya saja udah nggak sah. Maka harus dia berdiri dulu sempurna, baru dia mengucap Allahu Akbar, walaupun tangannya nggak ngangkat, karena mengangkat tangan ini hukumnya sunnah. Bedakan takbir sama raf'ul yadain ya. Takbir itu ucapan Allahu Akbar, gitu dia, itu namanya takbir. Ini bukan takbir, ini namanya angkat tangan, ini hukumnya sunnah. Kadang sebagian orang tuh memahami takbir itu ini, ya, sehingga dia mengatakan takbir itu gimana Ustaz? Takbir itu bukan begini, takbir itu Allahu Akbar, itu takbir. Ya, itu takbir Allahu Akbar. Nah, itu posisinya berdiri, itu sah sholatnya dan itu diterima takbiratul ihramnya. Lalu dia bergerak untuk mengikuti posisi
imam, baik itu dia takbir lagi takbir intiqal ataupun tidak. Lebih bagus dia ada takbir intiqalnya juga, takbir perpindahan. Ya, begitu juga kita ketika mengikuti imam. Kadang-kadang kan ada dua yang harus kita ikuti dengan imam ini. Wa idza sajada fasjudu misalnya. Ya kan begitu. Wa idza kabbara kabbiru. Jika dia bertakbir, bertakbirlah baru kalian bertakbir. Maksudnya tunggu selesai dia takbir, baru kita bertakbir. Jika dia telah sujud, barulah kalian sujud. Enggak boleh mendahului imam. Ya. Kadang-kadang ada seorang bingung. Allahu Akbar. Tapi imamnya belum sujud. Allahu Akbarnya duluan. Begitu ya. Nah, seperti itu. Taib, apabila memang seorang itu melihat dengan matanya langsung imam pergerakannya, maka tunggu dua-duanya sempurna. Tunggu imam sujud sempurna dan roknya selesai. Gitu ya. Maka dia ikut, baru dia bergerak Allahu Akbar dan sujud. Nah, itu dia. Ini bagi yang lihat. Bagi yang tidak lihat, maka dia hanya mengandalkan pendengaran saja. Kalau tadi dia bisa dengar dan bisa lihat, maka dengarkan sampai Allahu Akbar. Walaupun kadang ada imam yang panjang sekali. Allah mau sujud itu kan. Oh. Ini bingung dia. Ini kita ikuti enggak gitu kan? Kadang ada yang sujudnya duluan, roknya Allahu Akbarnya belum selesai, Allahu Akbarnya udah selesai, badannya belum sujud. Nah, kalau dia melihat dan bisa mendengar si imam, bisa lihat si imam, maka tunggu dua-duanya. Jelas ya? Tunggu dua-duanya. Karena itu adabnya memang seperti itu. Nah, bagi yang tidak melihat, terutama yang saf kedua dan ke belakang lah gitu. Saf dua mungkin masih di sela-sela masih kelihatan. Tapi yang sama sekali nggak bisa lihat imam, maka andalkan saja suara. Nah, begitu. Kalau nggak kedengaran juga, nggak kelihatan, nggak kedengaran suara imam, andalkan orang di depan. Tunggu mereka gerak, baru gerak. Nah, gitu dia. Ya, maka kalau kita nggak lihat si imam pergerakannya, ya sudah kita mengandalkan takbirnya tadi. Allahu Akbar, baru kita Allahu Akbar kita bergerak. Nah, gitu. Supaya kita tidak tergolong mendahului imam. Karena itu suatu kesalahan atau bisa dosa besar mendahului imam. Taib ya. Kita kembali kepada tadi ya masalah sujud, bahwa anggota sujud itu rukun sujud 7 kata Nabi. Aku diperintahkan, namanya perintah, hukum asalnya wajib untuk sujud di atas 7 anggota sujud, 7 tulang. Wajah, kedua telapak tangan, maksudnya menempel. Ya. Maksudnya menempel. Enggak apa-apa misalnya ada sarung tangan misalnya begitu ya. Walaupun itu suatu hal yang mungkin tidak perlu dipakai dalam sholat. Ya, sekiranya ada orang pakai sarung tangan, sah atau tidak ini sujud saya? Karena tangan saya enggak menempel langsung, ada sarung tangannya. Ya, dua lutut saya enggak menempel langsung ke tanah. Ada celana saya harus dibolongin atau tidak? Ya. Kedua telapak kaki saya itu nempel tapi ada kos kaki, nggak nempel langsung, sah atau tidak? Sah. Yang penting terasa nancep, bukan terbang di atas. Makanya saya katakan tadi, jangan diangkat satupun atau sengaja dia ngangkat tangannya. Ya, sujud sengaja diangkat tangannya. Ada yang gitu sengaja. Ya batal sujudnya itu, sengaja dia. Kecuali tadi ada kebutuhan, dia menggaruk sesuatu atau menyingkirkan sesuatu, atau ada serangga atau hewan ya yang berbahaya, ada hewan berbisa lagi sujud lewat ke labang, tepok kan gitu kan, tek diketek gitu ya, itu nggak apa-apa ngangkat tangannya seperti itu ya. Taib ya. Jadi itu 7 maksudnya, wajah, kedua telapak tangan, kedua lutut dan kedua telapak kaki. Itu 7 atau tidak? 7 kan itu ya. 1, 2 ya, kemudian 2 lutut, 2 telapak, 7 semuanya. Maka itu semuanya menempel di tanah. Walaupun ketujuhnya tadi itu ada kain-kain yang menghalangi. Ya, sehingga tidak ada masalah ketika seorang mungkin dahinya ini ketutup
Ya apalah gitu ya, sorban, songkok, kain. Yang penting nggak dia angkat begini dong. Ya. Sekiranya dahinya ini dia buka, akan tetapi yang sujud itu ubun-ubunnya sah atau tidak? Ya tetap tidak sah kan, seperti itu. Ada kan orang sujud, kalau dulu lihat sholat anak-anak ada yang begitu, truk, ubun-ubunnya yang nancap, nah gitu ya. Karena untuk main-main, namanya anak-anak kan begitu. Nah bukan itu. Jadi ini bukan permasalahannya. Walaupun tetap yang lebih afdal, ya jabhah atau dahi secara langsung bisa mengenai bagian bawah ya, bagian bumi, baik itu dia tanah langsung ataupun ada karpet dan lantai. Nah itu ya, wa huwa sajidun, itu posisinya yang dimaksud di sini, supaya jelas bahwa manfaat dari hadis ini aqrabu ma yakunul abdu min rabbih, yakni min rahmati rabbih wa fadli rabbih wa nasri rabbih wa ijabati rabbih. Nah itu semisal itu, seorang itu sangat dekat ijabah Robnya, mustajab dari Robnya itu, jawaban Robnya itu dekat, pertolongan Robnya dekat, ya karunia Robnya itu dekat dengan dia, rahmat Allah itu sangat dekat dengan dia. Kapan itu? Wahwa sajidun, dia dalam kondisi sujud di atas 7 anggota sujudnya, itu dekat. Maka Nabi memerintahkan banyak-banyak minta di situ, karena kalian itu sangat dekat, lebih didengar doa kalian, zikir kalian, itu maksudnya. Wadah ya, jelas ya. Taib. Nah, wallahu a'lam bishawab. Lalu kata beliau di sini, beberapa faedah hadis ini adalah hadis ini menganjurkan untuk memperbanyak doa ketika sujud dalam salat. Ya, jadi ada faedah kata beliau di sini yang tadi juga sudah kita sebutkan. Hadis ini menganjurkan untuk iksarud doa, perbanyaklah berdoa ketika sujud. Nah ini bercabang kepada masalah yang lainnya, yaitu apakah ketika doa di dalam sujud itu harus menggunakan bahasa Arab atau boleh dengan bahasa selain Arab? Apakah harus dengan bahasa Arab? Nah, ini jadi perbincangan di kalangan para ulama. Yang terpenting pada jemaah Allah Subhanahu wa taala, ketika sujud kita tidak melakukan larangan-larangan dalam sujud. Ya, apa yang dilarang bagi kita untuk kita ucapkan dalam sujud? Apa yang dilarang? Membaca Al-Qur'an. Karena membaca Al-Qur'an itu ketika qiyam. Adapun ruku tadi kata Nabi, azzimu rabb, azimu bihi rabb, ta'zimkan Rabb kalian ketika ruku. Nah itu. Tapi ketika sujud berdoalah, karena lebih dekat ijabahnya ketika sujud. Nah itu para jemaah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi diperintahkan banyak berdoa ketika seorang di dalam sujud. Hadis ini menganjurkan untuk memperbanyak doa ketika dia sedang sujud di dalam salatnya. Ya, adapun berkaitan dengan tadi ya bahasa, apakah harus dengan bahasa Arab, itu perbincangan di kalangan para ulama. Yang paling penting kita tidak melakukan larangan di dalam sujud dalam hal pengucapan-pengucapan. Di antaranya tidak membaca Al-Qur'an. Sebagaimana riwayat dari Ali bin Abi Thalib, dia mengatakan kami dilarang membaca Al-Qur'an ketika ruku dan sujud. Nah muncul lagi permasalahan, biasanya kan seperti itu. Muncul lagi permasalahan, kenapa? Karena sebagian besar kita, bahkan rata-rata kita menghafal doa-doa berbahasa Arab itu dari Al-Qur'an. Ya tidak? Iya, hampir rata-rata kita itu menghafal doa itu lafalnya dari Al-Qur'an, yang diambil dari Al-Qur'an. Banyak atau tidak? Lafal-lafal doa dalam Al-Qur'an banyak. Pengucapan Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, Rabbana zalamna, Rabbana hablana, gitu ya, hablana. Ada banyak bermacam-macam doa dalam Al-Qur'an. Boleh enggak doa-doa tadi diucapkan ketika seorang sedang sujud, di mana ketika sujud Nabi membebaskan, seakan-akan beliau membebaskan untuk berdoa, tapi di sisi lain
kata Ali bin Abi Thalib, kami dilarang baca Quran. Jadi seakan-akan terjadi kontras gitu ya, kontradiktif gitu antara satu ini dengan yang lainnya, dalil yang ini dengan dalil yang lainnya. Taib. Memang kelihatan seperti itu. Sehingga kalau sekiranya memilih pendapat para ulama yang mencari selamat, ya, di antara yang dijelaskan oleh Syekh Salim bin Eid Al-Hilali dalam penjelasan beliau dan beberapa ulama yang lainnya, kata mereka kalaupun ingin menggunakan lafal-lafal yang ada dalam Al-Quran maka jangan benar-benar persis. Nah gitu ya. Tapi tidak semuanya orang itu mampu membentuk ataupun menambahi lagi. Misalnya Rabbana atina fid dunya itu yang disebutkan misalnya dalam Al-Quran, maka tinggal nanti ditambahi Allahumma Rabbana, misalnya begitu. Sehingga dia tidak benar-benar lagi merupakan lafal Quran dan tidak dihukumi orang yang sedang baca Quran dalam sujudnya. Nah itu solusi dari mereka. Ya, terlebih lagi yang mungkin kurang bisa menyusun redaksi doa itu dengan bahasa Arab, dia biasanya langsung mengadopsi dan menghafalkan lafal-lafal yang ada di dalam Quran dari doa-doa tadi. Ya. Nah, di sana juga ada jawaban para ulama. Mereka mengatakan bahwa apabila lafal-lafal doa yang ada di dalam Al-Quran itu yang diucapkan ketika seorang sujud, jika tujuan dan niat orang itu adalah doa, maka nggak ada masalah, kata mereka. Karena niat dia bukan baca Al-Quran. Karena baca Al-Quran itu butuh niat atau tidak? Butuh niat atau tidak? Bapak kalau baca Quran niatnya apa? Niatnya baca Quran, ya. Jadi seorang itu terbedakan dengan niatnya. Ya, beda orang yang niatnya berdoa dengan niatnya baca Al-Quran. Tatkala dia mengatakan Rabbana atina fid dunya Rabbana zalamna Rabbana la tuzigh qulubana misalnya, walaupun itu dari Al-Quran, niat dia itu bukan baca Quran ketika sujud, tapi berdoa innamal a'mal binniyat. Ini jawaban sebagian para ulama, sehingga nggak ada masalah. Kecuali ketika sujud kemudian dia membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim Toha, kan begitu ya, misal begitu. Atau dia membaca ya ayat lah innal ladzina kafaru misalnya gitu. Itu jelas itu baca Quran, karena dalam sholat yang diperintahkan baca Quran adalah ketika qiyam. Nah itu wallahu a'lam bissawab. Sehingga kalau misalnya di antara kita lebih memilih tadi ya pendapat para ulama karena memang itu yang kita mampu, nggak apa-apa. Ya, itu yang kita mampu. Aduh Ustadz, susah saya menggunakan lafal-lafal bahasa Arab, ya, kemudian saya juga susah ngafalnya, terus saya pakai lafal-lafal Quran, gimana? Nah, selama memang niatnya tadi tujuannya adalah untuk doa, bukan niat dia untuk baca Quran, maka ini bukan suatu yang terlarang, karena yang dia inginkan adalah lafalnya saja, seperti meminjam kalimat saja. Tapi kalau misalnya seorang bisa menyusun sendiri dengan bahasa Arab, itu lebih afdal, itu lebih bagus, ya. Tapi bagaimana muskilah juga yang lainnya? Dia pengen meminta kebutuhan-kebutuhan yang itu sulit bagi dia untuk diungkapkan dalam bahasa Arab. Misalnya dia ada masalah misalnya dengan keluarga, dengan pasangannya, dengan partner kerjanya misalnya. Lalu dia ingin berdoa, melafalkan itu seperti dia melafalkan bahasa Indonesia. Ya Allah, aku sedang bermasalah dengan si fulan, aku sedang bermasalah dengan si fulana, berikanlah jalan keluar untukku ya Allah. Gimana ini mau bahasa Arabkannya? Gitu ya. Gimana ini mau bahasa Arabkannya? Bolehkah itu dia ucapkan ketika sujud? Tetap sahkah sholatnya atau batal sholatnya? Memang di sana kita dapati Nabi SAW melarang kita untuk berbicara di dalam sholat. Tapi yang dimaksud berbicara di dalam sholat itu adalah pembicaraan yang tidak disyariatkan. Gak ada perintahnya, gak ada syariatnya. Apalagi pembicaraan-pembicaraan yang itu pembicaraan seorang yang sholat dengan mukhatab. Tahu mukhatab ya? Orang yang ada di sekitarnya, di hadapannya. Seperti kasus waktu itu sahabat yang dia melihat ada orang yang bersin, mendengar ada yang bersin. Alhamdulillah.
Dia mengucap alhamdulillah. Boleh nggak seperti itu orang yang sholat? Boleh. Ya, ini boleh. Bersin dia, lalu dia mengucap alhamdulillah. Nah, ini ada sahabat yang dia belum mendalam ilmunya. Dia langsung doakan yarhamukallah. Nah, ini ngobrol nggak sama orang? Iya, karena ada dhamir mukhatab, ka-nya tadi, yarhamuka. Semoga Allah merahmatimu ya, gitu ya. Nah, ini namanya sudah menambah pembicaraan, namanya ini berbicara dalam sholat. Dulu kan boleh awal-awal sholat boleh menjawab salam orang yang lewat, memberi salam bagi orang yang sholat. Boleh atau tidak? Boleh awal-awalnya. Ada yang lewat, assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, terus dia sholat lanjut. Ya, maka turun ayat-ayat perintah nggak boleh lagi berbicara dengan orang-orang itu, surah Al-Baqarah, wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah untuk Allah, khusyuk hanya untuk Allah Ta'ala saja. Semenjak turunnya ayat ini, kami nggak boleh lagi berbicara dengan orang di sebelah kami atau menjawab salam orang yang lewat. Nah, ini ada sahabat waktu itu, yarhamukallah kata dia. Sahabat gelisah, ya, lalu mereka menepuk-nepukkan tangannya di atas paha dan melirik-lirik dia. Kata dia lagi, apa kalian lihat-lihat? Apa mau apa kalian? Gitu dia. Dia bicara sama orang di sebelahnya. Setelah selesai sholat, Nabi nggak mengatakan batal sholatmu karena dia tidak tahu. Nah, ini dia orang yang jahil, benar-benar nggak sampai ilmunya, dimaafkan. Ada para jemaah sampai saat ini tuh ada aja orang seperti itu, benar-benar nggak tahu hukumnya. Dia dimaafkan seperti itu. Kalau itu menimpa kita, senang nggak kita dimaafkan juga? Ya senang samanya. Namanya benar-benar nggak tahu. Dia tuh nggak tahu. Lalu Nabi mengatakan, sungguh dalam sholat itu tidak boleh ada pembicaraan, ya, pembicaraan yang lainnya, yang ada seorang berbicara dengan Allah. Doa itu seorang hamba bicara sama siapa? Sama Allah. Sehingga pendapat yang kuat, nggak apa-apa jika memang dia ada kebutuhan yang sangat mendesak dan dia hanya bisa melafalkannya dengan bahasa kaumnya sendiri, lalu dia ucapkan dalam sujud, ini bukan pembatal sholat. Karena batal sholat kalau dia sujud ngobrol sama sebelahnya, kan begitu ya, ngobrol sama orang, ngobrol sama teleponnya lagi sujud, apa kok telepon. Nah, ini bicara sama orang namanya. Tapi kalau dia berbicara sama Robnya dengan mengatakan, ya Allah, aku ada masalah, ya Allah berikan aku jalan keluar, dia nggak tahu bahasa Arabnya gimana, sehingga kata para ulama nggak harus bahasa Arab, ya, boleh dengan bahasa kaumnya. Kenapa? Mana dalilnya? Ini yang kita bahas ini. Ketika Nabi mengatakan fa'aksiru du'a, dan Nabi tidak memperinci pakai bahasa apa, berarti boleh. Nabi hanya mengatakan banyak-banyak minta saja. Nabi nggak mempermasalahkan harus bahasa ini bahasa itu, padahal Nabi tahu pada waktu itu ada banyak bahasa, ya atau tidak? Di zaman Nabi apa hanya bahasa Arab saja? Enggak, ada banyak bahasa. Banyak orang-orang di luar Arab itu yang masuk Islam. Ya, ada orang Ibrani, ada Persia, ada orang Romawi yang, ya, dan Nabi akan tahu bahwasanya nanti akan menaklukkan Romawi. Kalau memang harus bahasa Arab dalam doa, Nabi mengatakan nanti kalau Romawi ditaklukkan, suruh mereka semuanya pakai bahasa Arab. Tapi itu tidak, ya, tidak seberat itu Nabi SAW memerintahkan. Taib, ya, itu yang berkaitan dengan ini. Kemudian faedah yang kedua kata beliau, salat adalah satu sarana mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, karena di dalamnya terdapat sujud. Nah, ini dia salah satu wasilah. Jadi kita dapat satu wasilah. Allah Ta'ala membuka satu jalan untuk kita supaya lebih bisa dekat dengan Dia. Maksudnya dekatnya derajat kita, sehingga Allah Ta'ala lebih, ya, mengawasi kita, menolong kita, lebih cepat mengijabah doa kita, yaitu sarananya dengan cara sujud. Dan sujud tadi sudah kita jelaskan, baik itu posisinya, ya, cara sujudnya, ya, itu ya. Jadi sujud di dalam sholat itu yang dimaksud. Kemudian yang ketiga, hendaknya bersungguh-sungguh untuk berdoa dengan doa-doa yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, bahkan penulis di sini mengatakan hendaknya doanya itu bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah.
Mungkin yang dimaksud beliau di sini adalah makna-maknanya, atau beliau di sini lebih menguatkan bahwa orang-orang yang mengambil doa-doa Quran lalu diucapkan di dalam sujudnya dalam solat, maka tidak terkategori orang yang baca Quran, akan tapi hanya meminjam lafal karena maknanya yang diinginkan oleh orang yang berdoa tadi. Taib. Masih ada waktu, kita lanjut satu hadis lagi. Hadis keempat. Silahkan diminum kopinya kalau ada ya, saya ada. Biar nggak ngantuk. Kalau yang bicara ngantuk kan nggak mungkin. Kalau yang dengar ngantuk itu sangat-sangat memungkinkan. Ya begitu ya. Saya juga kalau jadi pendengar berjuang keras. Ya, tapi kalau jadi pembicara, nah gitu. Yang pendengar yang berjuang keras. Tapi hadis yang keempat, termasuk hadis yang pendek juga dari hadis yang sebelumnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sama ya, perawi hadisnya yang meriwayatkan dari Rasulullah adalah sahabat Abdurrahman Ibn Sakhr. Tadi udah kita sebutkan biografinya, bisa dilihat, kita tidak bacakan lagi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man la yashkurin nas, man la yashkur, itu aslinya ro-nya itu sukun ya, aslinya ro sukun nafi, tapi karena dia bertemu dengan alif lam syamsiyah atau huruf syamsiyah nun, maka dia dibolehkan berharokat kasroh supaya nyambung. Man la yashkurin nasa la yashkurillaha. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia dihukumi belum berterima kasih kepada Allah. Wah, ini nih, kelihatan sepele tapi bahaya juga. Kita dihukumi enggak pernah berterima kasih kepada Allah ketika kita tidak mau mengungkapkan atau menampakkan terima kasih kepada orang-orang tertentu yang berjasa pada kita. Ada enggak orang-orang yang berjasa pada kita, para jemaah? Atau kita hidup sendiri di dunia ini, kita ngurus diri sendiri dari bayi? Ada enggak? Enggak ada, para jemaah. Ya, kita ini manusia yang lemah. Allah Ta'ala batasi kemampuan kita, kekuatan kita. Kita butuh jasa orang lain. Ya, kita butuh jasa orang lain. Makanya Nabi SAW mendidik kita menjadi hamba yang bersyukur dengan cara, lihatlah orang-orang yang berjasa kepada kalian. Yang paling berjasanya lalu ke bawahnya, sampai kepada orang-orang yang punya jasa walaupun itu kecil-kecil. Jangan sepelekan, kata Nabi. Ada kan hadis Nabi SAW? Banyak hadisnya. Di antaranya Nabi SAW mengatakan, man sona'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Siapapun yang memberikan satu perkara ma'ruf kepada kalian, balaslah. Mukafaah, makanya ada istilah mukafaah. Tujuannya apa? Balas jasa sebenarnya. Ya, dia lebih ini ya, kepada akad tabarru ya, bukan akad tijaroh, istilah mukafaah. Kalau gaji ratib biasa lebih kepada akad tijaroh, memang ada akad jual. Ya, namanya akad tijaroh itu di awal, para jemaah. Paham ya? Akad tijaroh itu kan di awal. Misalnya saya ngajar 1 jam, kasih sekian. Ngajar matematika, ngajar bahasa, ngajar teknik, saya minta 1 jam sekian. Nah, ini akad tijaroh. Tapi akad tabarruat memang tujuan dia hanya mencari pahala, maka dia tidak tetapkan dan nggak dikasih juga nggak apa-apa, dia udah siap seperti itu. Tapi apabila dikasih nggak apa-apa juga, gitu. Itu dia tabarruat, karena memang tujuannya bukan gaji tadi, bukan ujroh, bukan upah. Ini tabarruat. Ya. Cuma kadang-kadang ada sih sebagian orang nggak konsisten dengan akad. Awalnya dia berakad tabarruat, tapi udah selesai, pelit bener orang ini. Udah dibantuin nggak ngasih apa-apa. Gitu ya. Padahal dia
tabarruat. Pak, saya bantu ya, dorongin mobilnya. Oh iya boleh. Udah didorong, kan tabarruat ini. Kecuali Pak, saya bantu dorong tapi nanti kasih saya 100.000. Nah ini dia berarti tijaroh, dia jual jasa seperti itu. Nah gitu dia. Nah, kalau dia misalnya hanya murni membantu, maka ya sudah, kerelaan namanya. Itu ya tabarru namanya gitu. Dia dikasih alhamdulillah enggak, karena bukan itu tujuannya, memang murni bantu. Ya, sayang kasihan lah seperti itu sama orang itu. Taib. Nah, intinya bahwa Nabi SAW mengatakan man suna'a ilaikum ma'rufan fakafi'u. Siapapun yang berbuat kebaikan kepada kalian, balas jasanya, mukafaah. Artinya apa? Yang semisal. Karena setelah itu Nabi mengatakan fa illam tajidu ma tukafi'uh. Kalau kalian tidak dapati sesuatu yang semisal kebaikan yang diberikan kepada kalian, fad'u lahu. Ya, fad'u lahu hatta ya yadhunnu au yash'uru atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, ya, ma kafa'tumuhu atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, lebih seperti itu. Maka hendaknya kalian mendoakannya sampai kalian merasa bahwa apa yang kalian doakan itu setara dengan kebaikan yang dia berikan. Nah itu dia. Jadi doa sungguh-sungguh. Misalnya seorang dikasih sepiring kue kan begitu. Kan beda ketika dia dikasih 10 piring kue. Nah, gitu ya. Jadi dia mendoakan itu mungkin berulang-ulang, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Atau dengan doa-doa semisal barakallahu fikum atau jazakallah khaira. Itu dia para jemaah. Itu tanda kita berterima kasih. Maka kita termasuk orang yang bersyukur kepada Allah jika kita berterima kasih juga kepada manusia yang berjasa kepada kita. Kadang ada sebagian orang enggan sekali untuk berterima kasih. Maka orang seperti ini sulit untuk menjadi seorang hamba yang bersyukur. Oleh karena itu Allah Ta'ala mengatakan dalam Quran, wa qalilun min ibadi syakur. Dikit sekali kata Allah, sedikit sekali hambaku yang bisa bersyukur. Nah jangan kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Caranya bagaimana? Ini kata Nabi, man la yashkurin nas la yashkurillah. Bersyukurlah kepada manusia, orang-orang yang secara nyata ada jasanya kepada kita. Nabi SAW mengatakan, ya, man suni'a ilaihi ma'rufan faqala lifa'ilihi jazakallah khairan faqad ablagha fis sana'i. Siapa yang diberikan satu kebaikan lalu dia berkata kepada orang yang memberi kebaikan itu jazakallahu khaira, maka ini pujian yang paling tinggi untuknya. Oleh karena itu para jemaah, apabila kita melakukan satu kebaikan pada orang, lalu orang tersebut membalasnya dengan jazakallahu khaira, maka itu merupakan doa terbaik untuk orang yang berbuat baik. Ya, bagi kita apakah harus membalasnya lagi? Tidak harus. Tapi kalau kita balas lagi dengan mengatakan jazaka, boleh. Allah juga membalasmu, boleh. Atau wa iyyaka fajazaka, ya, atau boleh lengkapi jazakallahu khairan juga boleh, atau cukup jazaka boleh. Seperti barakallahu fik, lalu kita jawabnya fik barak, boleh, ya, tanpa menyebutkan kata Allahnya karena di situ ada dhamir. Ini seminim-minimnya para jemaah. Karena kalau hadis yang pertama kita sebutkan tadi, Nabi memerintahkan untuk membalas. Ya, kalau dikasih secangkir kopi, balaslah secangkir kopi. Tapi saya nggak pernah balas nih. Ya, kita kasih secangkir kopi atau lebih dari itu. Kalau kita sulit untuk membalasnya, maka doakan. Nah, setidaknya kita doakan untuk yang memberi kita, misalnya jazahullahu khairan. Semoga Allah membalas yang memberi kebaikan ini, memberi secangkir kopi ini, misalnya seperti itu. Ya, kenapa? Supaya kita dinobatkan ataupun dinyatakan oleh Allah, digolongkan oleh Allah tadi kepada hamba-hamba yang dikit sekali itu tapi
Bersyukur kata Allah, dikit sekali hambaku yang bersyukur. Kenapa? Karena ini manusia itu terkadang ya terbawa dengan gengsi dan ego yang sangat tinggi. Dia tidak paham kalau kesuksesan dia itu karena jasa orang. Karena begitu dia manusia itu. Ya, saking dangkalnya dia nggak paham suksesnya dia, besarnya dia, sehatnya dia, selamatnya dia itu karena jasa orang. Ya, karena jasa orang. Bahkan mungkin saja ada di satu kampung aman. Kenapa? Karena memang ada satu kepala perampok di situ. Orang-orang takut masuk situ. Ya kan? Maksud saya itu sampai orang seperti ini bisa memberikan manfaat bagi kampung itu. Dan dia enggak merusak di kampung itu, dia ngerusaknya di mana? Di luar aja. Di situ nggak mau dia. Wah, kampungku sendiri kata dia. Tapi orang-orang segan ke situ. Kenapa? Wah, itu ada kepala premannya katanya. Ya kan? Maksudnya kita bukan ingin membenarkan kejahatan dia, bukan. Sampai orang yang jahat seperti ini itu bisa ngasih manfaat. Gimana orang-orang yang memang niatnya memberi manfaat lalu kita abaikan. Dengan sebab dia kita sehat, dengan sebab dia kita bisa mendapatkan keselamatan, dengan sebab dia kita dapat makanan, dengan sebab dia, dengan sebab ini, dengan sebab orang itu kita bisa dapat ilmu. Terlebih lagi guru-guru kita, terlebih lagi orang tua kita. Pasti dengan sebab kedua orang tua kita banyak dapat manfaat. Kita mungkin setelah kuat besar menganggap enggak, ini hasil usaha saya. La haula wala quwata illa billah. Ya, jangan sampai nanti di yaumil akhir ketika Allah timbang ternyata begitu banyak jasa mereka dibandingkan kita sebagai anak. Nah, itu dia. Ya, ternyata berbagai macam kesuksesan kita nih karena orang tuamu, tapi kau tak pernah bersyukur. Selalu kau salahkan orang tuamu. Nah, habis kita di sana di yaumil akhir. Ya, habis amal kita untuk menggantikan sikap kufur nikmat tadi. Karena Allah benci dengan orang yang kufur nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, kata Allah. Kalau kalian pintar bersyukur ku tambah. Tapi kalau kalian enggak pintar bersyukur, tunggulah siksaku itu pedih, kata Allah. Bisa jadi rizki seseorang itu, usahanya, cita-citanya sulit untuk tergapai. Kenapa? Kurangnya rasa syukur dia kepada manusia, sehingga dia dianggap enggak bersyukur kepada Allah. Bagaimana Allah menambahnya? Karena dia sendiri tidak pernah bersyukur. Karena kata Allah tadi, jika kalian pintar bersyukur, benar rasa syukurnya, ku tambah, kata Allah. Tapi kalau tidak, tunggulah siksaku, kata Allah. Maka cara bersyukur yang benar para jemaah, perhatikan orang-orang yang berjasa kepada kita, terutama kedua orang tua atau orang-orang yang mungkin mensukseskan usaha kita, bisnis kita, cita-cita kita. Ya, pasti ada, enggak mungkin enggak ada. Secara umum ya guru-guru kita. Kita punya guru-guru atau tidak? Punya. Guru yang mengajarkan kita dahulunya Al-Fatihah misalnya. Guru yang pernah mengajarin kita dahulu matematika. Guru yang pernah mengajari kita berbagai macam ilmu, terlebih lagi guru-guru yang mengajari kita tentang ilmu agama. Atau orang-orang yang berjasa dalam hal ilmu-ilmu dunia lah misalnya. Seperti sekarang kan mungkin ya saya juga pernah pernah maksudnya terlibat di dalam kegiatan dunia tenaga kerja lah kan begitu. Bagaimana ada sebagian orang yang dibantu untuk bisa masuk perusahaan, masuk pekerjaan atau diberikan pekerjaan tertentu, itu jasa yang itu dia nikmati peningkatannya bertahun, belasan tahun, puluhan tahun, tapi dia tidak pernah menampakkan rasa terima kasih atas jasa orang itu. Ya, bukan yang kita maksud di sini jasa yang dimaksud di situ menyelisih syariat, bukan kan begitu ya. Kan bisa saja itu sesuai syariat. Artinya apa? Dia melamar juga. Dia punya kompetensi lah begitu ya, punya kemampuan, tapi saingan banyak, hampir rata-rata, ya kan begitu. Artinya masing-masing punya hak. Lalu ada orang yang membantu kita, udah kamu aja yang kita pilih ya,
Karena mungkin ada unsur kedekatan, tetangga atau ada keluarga, itu jasa para jemaah. Ya, itu jasa dia. Yang mungkin kalau diserahkan kepada yang lainnya, orang lain yang akan terpilih. Nah, itu ya para jemaah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita dapati pentingnya kita berterima kasih kepada manusia, yakni memperhatikan orang-orang yang berjasa kepada kita, sehingga kita dikategorikan oleh Allah sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah. Itu yang penting. Taib, kita langsung di sini ya baca faedahnya karena untuk biografinya sudah sama Abu Hurairah. Beberapa faedah hadis ini adalah hadis ini memberikan anjuran untuk bersyukur kepada manusia atas kebaikannya. Nah ini dia. Ya, jadi kita harus bersyukur, berterima kasih kepada manusia atas kebaikannya. Kalau kita tidak bisa membalas dengan yang serupa, maka tadi Nabi memberikan solusi, doakan. Sebaik-baik doa dengan ucapan jazakallahu khairan, jazakillahu khairan. Kalau dia nggak ada di hadapan kita, minta sama Allah, Allahumma ya jazahullahu khairan, ya Allah balaslah ya dia dengan kebaikan. Faedah yang kedua, hadis ini mencela orang yang tidak berterima kasih atas kebaikan orang lain. Nah ini, walaupun orang yang memberi itu tidak meminta balasan, seperti firman Allah Ta'ala, wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa sa'ira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami beri kalian manfaat, kami beri kalian makanan, sama sekali bukan mengharapkan balasan dari kalian, bukan pula mengharapkan ucapan syukron, ucapan terima kasih. Semata-mata hanya Allah saja tujuan kami. Ini bagi orang yang memberi kebaikan, memang harus seperti itu adabnya. Ya, tidak perlu kita mengungkit-ungkitnya, tidak perlu kita mengharapkan balasannya, harapkan saja balasan Allah. Tapi bagi objek yang mendapatkan kebaikan tadi, maka dianjurkan bagi dia untuk bersyukur, berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Faedah yang ketiga, Allah tidak menerima syukur seorang atas kebaikannya jika ia tidak berterima kasih kepada manusia atas kebaikan mereka kepadanya. Sebanyak apapun seorang mengatakan ya Allah syukron ya Rabbi, syukron, 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 ya, berkali-kali dia berkata kepada Allah, tapi dia tidak pernah berterima kasih kepada sebab-sebab datangnya nikmat Allah kepada orang-orang tertentu yang berjasa kepadanya, maka nihil, itu sia-sia di sisi Allah. Dia tetap dikatakan orang yang kufur nikmat. Yang terakhir, yang keempat faedahnya, di antara bentuk rasa terima kasih seorang kepada orang lain adalah mendoakan kebaikan bagi mereka, memuji mereka, berkata yang baik kepada mereka, dan berperilaku yang baik terhadap mereka. Nah ini ciri-ciri atau tanda-tanda seorang berterima kasih kepada orang lain. Sikapnya baik. Misalnya kita punya ustadz, punya guru, kita banyak mengambil ilmu darinya, tapi yang namanya juga kan manusia dia. Kadang ada saja kita dapati dia kesalahan atau keliruan karena dia bukan malaikat. Ini banyak saya dapati, karena saya dulu juga penuntut ilmu juga, sampai sekarang juga penuntut ilmu. Saya dapati teman-teman saya ya yang satu letting sesama belajar mendapati salah satu guru yang melakukan kesalahan, dia gibah gurunya. Apa ini ustadz kita ini? La haula wala quwwata illa billah. Nauzubillah. Ya, berterima kasihmu saja belum selesai, lalu sudah kau rusak kehormatannya. Nauzubillah. Ya, maka jangan. Maka orang-orang seperti ini, lihat saja dan buktikan orang seperti ini akan Allah Ta'ala hinakan dia, orang seperti ini. Ya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak akan mengangkat derajatnya, dan akan terlihat tahun ke tahun bahkan puluhan tahun gitu-gitu terus dia, nggak meningkat ketakwaannya. Kenapa? Karena dia tidak pernah berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, terutama kepada guru yang banyak mengajarkan dia ilmu. Seharusnya dia membicarakan kebaikan saja tentang gurunya. Dia doakan agar Allah Ta'ala mengampuni kesalahan gurunya yang terlihat oleh matanya, karena gurunya itu bukan malaikat yang gak ada salah. Atau dengan adablah dia datangi, lalu dia istifsar, meminta penjelasan dari apa yang dia lihat, kan seperti itu. Barangkali dia salah di dalam menghukumi bukan dengan cara menggibahnya, padahal jasanya udah banyak kepada kita, yang dahulunya kita nol dalam masalah agama sehingga naik di 60%, 70%, lalu dia diuji dengan melihat kekurangan pada gurunya. Ya, dia diuji bagaimana dia mengamalkan ilmu yang sudah didapati selama ini. Ternyata dia jatuh dalam hal itu. Taib ya. Itu kata beliau. Jadi
tanda terima kasih kita seorang kepada orang lain, doakan dia. Lalu ya, puji dia dengan pujian yang tidak melampaui batas. Ceritakan tentang kebaikan dia di hadapan orang-orang, ya, bahwa dia orang yang telah berbuat kebaikan. Kalau ada kesalahan maka tetap sampaikan kesalahan itu dengan adab kepadanya. Taib, wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita cukupkan sampai hadis keempat ini. Nanti insya Allah kita lanjut lagi di hadis yang berikutnya ataupun hadis yang kelima. Silakan kalau ada yang ingin bertanya, silakan, fadhil. Masih ada waktu. Assalamualaikum. Ya. Hai. Tentunya apa yang kita pahami terkadang pada saat hanya rakaat terakhir saja. Sementara konteks hadis ini kan jumlahnya umum saja. Berarti seharusnya yang sujud kita memperbanyak dan batas waktunya ketika kita kita saya kembali waktu ini akan lama ketika imam sudah bangkit pun dia masih memperlama. Nah ini batas lamanya itu seperti apa? Ya, itu terkait hadis apa ya? Yang kedua yang terima kasih ketika hadis ini barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia maka tidak bersyukur kepada Allah. Apakah konteksnya ini juga kepada orang manusia? Maksudnya adalah ketika kita tidak berterima kasih kepada orang manusia, maka apakah otomatis kita tidak bersyukur kepada Allah? Padahal kan Tuhannya dia bukan Allah. Nah, dan apakah ketika itu menjadi kewajiban sebagaimana seorang suami menafkahi keluarganya, apakah juga harus berterima kasih diberikan itu wajib, bukan ya apa istilahnya sunnah ataupun yang mubah? Itu mungkin Iya. Iya, pertanyaan pertama yang berkaitan dengan hadis yang ketiga tadi ya, berkaitan dengan iktsarud du'a fis sujud, memperbanyak doa di dalam sujud. Jadi didapati kadang sebagian orang berdasarkan hadis tadi memahami untuk memperbanyak doa itu di sujud terakhir. Maka ini sebuah kesalahpahaman terhadap hadis. Karena dalam hadis ini nggak ada disebutkan itu harus sujud yang terakhirnya. Artinya secara umum pada setiap sujud di dalam sholat, tadi sudah kita sebutkan dalam satu putaran sholat itu ada 2 kali sujud. Di rakaat pertama ada 2 kali sujud, silahkan dia berdoa di situ. Ya, di rakaat kedua, ketiga, keempat, silahkan. Secara umum semua sujud tadi dia boleh berdoa, bukan hanya di sujud terakhir. Tapi kita juga jangan bersuudzon, kan begitu. Kalau misalnya kita dapati ada orang-orang yang mungkin sering sekali memperlama doa atau memperlama sujudnya itu di sujud terakhir, barangkali dia baru teringat di sujud terakhir mau doa, ya kan begitu. Cuma kalau terlalu sering, nah ini jadi pertanyaan lagi, maka mungkin bisa dipertanyakan ataupun bisa menjadi satu sisi dikitlah kesalahan di situ. Berarti dia telah membangun sebuah keyakinan yang itu keyakinan yang keliru dari hadis tadi. Karena yang dimaksud bukan sujud terakhir, tapi semua sujud di dalam sholat tadi pada setiap rakaat. Nah, gitu ya. Artinya kita tidak terburu-buru langsung menghukumi seorang itu salah. Tatkala kita terlihat oleh kita, dia lama sujudnya di akhir sholat sebelum tasyahud akhir. Ya, kalau misalnya kita ingin mencari keterangan, mungkin bisa kita tanyakan sebagai bentuk nasihat. Ya, tapi kalau misalnya enggak karena memang sering teringatnya itu, sudah mau terakhir, sudahlah sujud, berdoa saja kan begitu. Ya enggak ada masalah sebenarnya, mau di sujud manapun enggak ada masalah. Pengkhususannya itu yang salah. Nah, gitu, karena mengkhususkan sesuatu. Nah, kemudian berkaitan juga tadi kita dapati ada sebagian orang ya sama ya memperlama sujudnya di sujud terakhir
ketika sholat berjamaah status dia sebagai makmum, bukan sebagai imam. Kalau sebagai imam maka nanti mungkin bisa kita kasih masukan. Saya pernah dapat ya, ada imam itu setiap sujud akhir dia lamakan. Ya, dia lamakan. Ya. Kalau ini sering hampir setiap sholat mengimami dia begitu, berarti namanya kesalahpahaman. Jaranglah orang lupa kok rutin. Lupa kok rutin kan begitu. Ini berarti ada kesalahpahaman dia. Ya, tapi kalau statusnya makmum, maka makmum kewajibannya adalah mengikuti imam. Ju'ilal imam liyutamma bih. Kata Nabi, imam itu diangkat untuk diteladani, diikuti. Nggak boleh menyelisihi imam. Ya, mempercepat, mendahului atau terlalu lama. Walaupun mendahului imam ini lebih berat daripada memperlama mengikuti. Nah, itu ya. Mendahului imam itu lebih berat kesalahannya, dosanya daripada memperlama mengikuti. Tapi sama-sama itu menyelisihi imam, ada sisi kesalahannya. Ya, sering kita dapati imam sudah bangkit dari sujudnya, Allahu Akbar, apakah dia berdiri lagi rakaat berikutnya atau ketika mau tasyahud akhir dia masih asik dengan sujudnya atau memperlama sujud, apakah dia berdoa di situ? Ya, mungkinan dia berdoa. Maka ini sebuah kesalahan bagi makmum tersebut. Ini tidak boleh dilakukan seperti itu. Ya, apakah membatalkan sholatnya? Tidak. Ya, akan tapi pastinya dia akan mendapatkan dosa jika lamanya dia itu bangun itu benar-benar sampai setengah bacaan tasyahud. Nah, ini kan hampir selesai rukunnya, bahkan hampir mencapai salamnya imam dia masih sujud. Nah, ini jelas kesalahan yang berat seperti itu. Tapi ya, intinya ini salah. Ya, ini sebuah kesalahan. Nah, kalau memang seorang hendak berdoa dengan panjang, maka bukan pada saat sholat berjamaah, karena sholat berjamaah itu disukai untuk diringankan, kecuali sholat subuh. Sholat subuh memang agak dipanjangkan bacaan-bacaannya berdasarkan keumuman tata cara sholat Nabi ketika mengimami, bagaimana nasihat-nasihat Nabi kepada beberapa imam kaum pada waktu itu. Kata Nabi, perhatikan makmum kalian, di antara mereka ada orang yang tua, ada anak kecil, ada dzul hajah, orang-orang yang punya kebutuhan. Maka mu'tadil, adillah, jangan juga terlalu pendek dan jangan juga terlalu panjang. Sebagaimana sahabat Mu'adz mengimami kaumnya sholat isya, dia baca surat Al-Baqarah, sampai-sampai ada yang membatalkan sholat. Yang ditegur oleh Nabi bukan yang batalkan sholat, padahal dia batalkan sholatnya. Yang dimarahi, ditegur oleh Nabi imamnya. Panjang betul Al-Baqarah sholat isya. Kenapa enggak wasyamsi wadduhaha, kata Nabi. Ya, sabbihisma rabbikal a'la. Nah, itu cukup. Nah, seperti itu ya. Taib. Jadi kita imam sebagai imam juga ya sederhana, jangan sampai memperlama, sangat lama sekali sujudnya. Apalagi imam itu kan biasa diikuti. Ketika dia terlalu sering memperlama sujud akhirnya makmum juga ikut-ikutan. Nah, itu bahayanya. Jadi seakan-akan dia membuat satu tata cara baru di dalam sholat. Ya, artinya di luar sholat, bukan di luar sholat ya. Selain dari sholat bersama imam, sholat wajib, ketika seorang sholat sendiri, maka silahkan bebas dia untuk memperlama durasi ya ininya ya sujudnya tadi ya, gitu. Dan itu bukan hanya di sujud yang terakhir. Kalau ditanya batasannya berapa lama, ya kalau dia sendiri bebas, nah, begitu ya. Kalau dia sendiri bebas, yang penting dia masih sanggup, karena memang kalau terlalu lama juga ya bisa darah turun ke kepala kayaknya. Kalau terlalu lama, semampunya silahkan, sebutuhnya dia, apa yang mau dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam sujudnya. Tidak ada batasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam masalah durasi lamanya atau waktu untuk memperpanjang doa di waktu sujud ya. Taib. Itu tadi yang pertama ya. Kemudian insyaallah semoga mencukupi dari jawabannya. Yang kedua berkaitan dengan hadis yang berikutnya, berkaitan dengan berterima kasih, bersyukur. Sementara orang yang memberikan jasa kepada kita itu non muslim ataupun orang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita harus tetap berterima kasih ataupun bersyukur kepadanya?
sebatas untuk menjaga muamalah sesama manusia saja. Nah itu ya, nah, itu tetap kita tampakkan kepadanya, karena Allah Ta'ala juga tidak mengancam, mengecam kita jika kita berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kita, yang tidak mengusir kita. Ya, sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan di dalam ayatnya demikian. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengapa kalian antabarruhum, ya, wa tuqsitu ilaihim, kata Allah. Allah Ta'ala tidak murka, tidak marah, tidak mencela kalian berbuat berbuat kebaikan, berbuat adil kepada orang-orang di luar Islam selama mereka tidak memerangi kalian, memusuhi kalian. Nah, jika mereka ada jasanya, enggak apa-apa, sebatas muamalah kita mengucapkan terima kasih saja. Bukan berarti ya tidak perlu tanpa doa jazakallahu khairan kan gitu ya. Karena memang Allah Ta'ala tidak membalas kebaikan mereka, hanya sebatas muamalah. Ya, yang menunjukkan bahwasanya kita ya berterima kasih secara umum ini boleh dengan ucapan biasa saja, terima kasih ya Pak, kan begitu ya. Terima kasih atas bantuannya. Nah, ini sudah cukup. Ya, ini termasuk perbuatan baik kita kepada dia yang itu tidaklah terlarang bagi kita. Namun di dalam hati kita tetap bahwasanya ya apa yang kita dapati itu bukan dari hasil kemampuan kita pribadi. Itu semua karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Taib ya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat seorang hamba sudah memanjatkan doa di dalam sujud dalam waktu yang sudah lama dan tidak pernah terlewatkan, tetapi doa tersebut masih belum diijabah, sampai-sampai ada perasaan untuk berhenti berdoa, enggak boleh. Kata Nabi SAW, ya, janganlah seorang di antara kalian mengatakan Allahumma ighfirli in syi'ta. Jangan sampai kita mengatakan ya Allah ampuni aku jika kau mau. Karena ini menunjukkan dia tidak sungguh-sungguh. Ini tuh menunjukkan bahwasanya dia itu enggak sungguh-sungguh. Ketika ada perasaan berhenti dari doa, itu berarti dia enggak sungguh-sungguh berdoanya. Sungguh-sungguh, yakinlah bahwasanya itu akan diijabah oleh Allah, dan ijabahnya Allah terhadap permintaan kita itu tidak harus saat itu, karena Allah Ta'ala itu punya hikmah. Dia punya keputusan-keputusan yang bijaksana yang harus kita terima. Bisa jadi penundaan permintaan kita itu lebih utama. Ya, itu lebih utama. Misal seorang seorang meminta, ya contohlah misalnya seorang meminta anak. Ya Allah berilah aku anak udah puluhan tahun, belasan tahun, kok enggak dikasih anak? Sampai-sampai aku udah putus asa sajalah, sudah enggak usah minta anak. Nah, jangan seperti itu. Nah, kan begitu. Misalnya seorang menginginkan mobil, ya dia sudah minta mobil puluhan tahun, enggak bisa juga dapat mobil, kan begitu, beli mobil. Sampai puluhan tahun enggak bisa dapat mobil. Bisa saja apabila mobil itu Allah berikan kepadanya, dia akan mendapati kecelakaan yang membuat dia cacat seumur hidup. Bisa enggak seperti itu? Bisa. Allah ingin selamatkan dia. Jangan. Ya, karena kau orangnya temperamen, sedikit aja disenggol kau tabrakin semuanya. Bisa cacat kan begitu ya. Bahaya keluargamu nanti. Gimana? Bisa saja ada hikmah-hikmah yang kita itu harus berbaik sangka kepada Rabb kita. Tapi jangan putus asa. Kan kata Nabi, ketika seorang berdoa, yang penting doanya itu bukan mengandung maksiat, minta diputuskan silaturahim atau meminta sesuatu yang haram. Maka ada 3 kemungkinan kata Nabi. Doa tadi segera Allah kabulkan. Nah, gitu ya. Ada enggak yang doanya segera dikabulkan? Ada. Atau bisa jadi doa itu Allah simpan untuk dia nanti di yaumil akhir. Nah, itu dia, kita harus husnudzon. Bisa jadi kita permintaan sampai ribuan kali kita minta mobil misalnya.
sampai ribuan kali, nggak dapat juga kan, misal begitu. Itu Allah simpan. Nanti di yaumil akhir Allah Ta'ala jadikan itu sebagai amal soleh. Kenapa? Karena dia berdoa kepada Allah. Doa kepada Allah ibadah atau bukan? Ibadah. Sehingga itu menjadi pemberat timbangan kebaikan dia nanti di yaumil akhir. Atau ketiga, kata Nabi, bisa jadi doanya itu Allah ganti dengan diselamatkannya dia dari mara bahaya. Itu para jemaah. Mungkin saja ada satu hari harusnya orang itu kelinges truk, tapi karena banyaknya dia doa minta mobil, Allah ganti. Allah ambil doanya tadi itu, dia banyak betul minta ini, ya, dengan kerendahan, dengan tangisan, kuselamatkan dia dari takdir buruk ini. Sehingga dia udah selamat aja, cuma kesenggol dikit aja udah, sehingga dia nggak kelingges. Bisa jadi seperti itu. Allah ganti doanya dengan diselamatkan dia dari mara bahaya. Mungkin rumahnya kebakaran, dalam takdir Allah, tapi Allah selamatkan. Kenapa? Dia banyak doa, Allah selamatkan, sehingga api itu berhenti tatkala ingin mencapai rumahnya. Allah selamatkan rumah dia. Banyak para jemaah. Maka itu tadi kata Nabi, jangan berputus asa dalam doa, banyak-banyak aja doa. Jangan sampai ada perasaan, udahlah berhenti aja doa, hampihan sudah, capek udah ngulang-ngulang kata dia. Jangan, doa aja terus, ya. Setidaknya mudah-mudahan itu pemberat timbangan kita di yaumil akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk bacaan ruku apakah tidak terbatas di 3 kali saja, dan untuk doa Rabbighfirli juga tidak terbatas di 2 kali saja? Enggak, boleh para jemaah. Ketika Anda ruku itu tidak hanya 3 kali, boleh lebih dari itu, tapi dengan redaksi Subhana Rabbiyal Azim, gitu aja. Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Azim. Kan kadang-kadang imam agak lama, kita udah selesai 3-nya, ya boleh aja dia tambah. Ya, begitu juga saat duduk di antara 2 sujud. Enggak hanya pada sholat malam saja, pada semua sholat boleh seorang hanya mencukupkan Rabbighfirli sekali udah cukup. Misalnya Anda lagi malas-malasnya duduk, itu sudah tumakninah, Rabbighfirli, selesai, nungguin imam. Daripada bingung nungguin imam lama, ya sudah, Rabbighfirli, Rabbighfirli, wahai Tuhanku ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku. Itu lebih bagus, nggak apa-apa, lebih dari 2 kali. Dan apakah saat sebelum sholat menumpuk sajadah atau alas sholat diperbolehkan untuk terasa lebih empuk saat sujud dan menghindari jidat atau dahi mudah menghitam? Ngapai dihindari dan ngapai disengaja dihitamkan? Udahlah biasa saja, jangan fokus ke jidat hitam atau tidak. Jadi salah kita jadinya. Kalau jidatnya menghitam karena dia fokus dalam sujud, ya udah biarkan saja. Selama tujuan kita memang tidak ada untuk ria. Yang penting itu kita selamatkan hati kita. Ya. Adapun kita posisi sujud, memang posisi sujud yang terbaik tumpuannya pada 7 tadi. Tumpuannya pada 7, jadi dahi ini ikut bertumpu, begitu dia berjemaah. Ya, apalagi sunnahnya itu siku itu jauh dari lambung. Nah, itu kan posisi yang harus kuat. Makanya dulu sahabat-sahabat yang sudah agak nggak kuat, mereka menopangkan menyandarkan sikunya di ujung lutut. Ini bagi yang udah agak sepuh, agak lemes, karena tidak dibolehkan siku ini menempel di lantai seperti sujudnya anjing. Nah gitu, jadi diangkat dia. Tapi harus diperhitungkan kalau sholat berjamaah bersaf. Nanti Anda lebarkan begini, terlipat kepala orang sebelah. Ya kan? Begini, terlipat kepala orang sebelah ini. Dia juga balas begini kan, begitu. Gak boleh, juga harus dipertimbangkan untuk melaksanakan sunnah. Begitu ya. Taib, wallahu a'lam bissawab. Ya. Ini ada lagi nih, tunggu. Sebentar ya. Saat sholat Isya berjamaah di masjid, imam kelebihan rakaatnya. Namun tidak ada yang mengingatkan. Apa yang harus kami lakukan? Mengakhiri sholat kami atau mengikuti imam? Taib. Ada sholat yang 2 rakaat, ada yang 3 rakaat, ada yang 4 rakaat.
Jelas ya? Apabila kita dengan sadar dan kuat ingatannya bahwa berdirinya imam di sholat subuh ini rakaat ketiga, berdirinya imam di sholat maghrib ini rakaat keempat, berdirinya imam di sholat zuhur, asar, isya itu rakaat kelima, maka tidak boleh kita berdiri. Kalau kita ingat betul ini rakaat ketiganya subuh, ini rakaat keempatnya maghrib, ini rakaat kelimanya zuhur atau sholat empat yang lainnya, kita tetap ikut berdiri, maka batal sholat kita semuanya dari rakaat pertama tadi, dan kita wajib qadha setelahnya. Kenapa? Sengaja menambah rakaat, sepakat ulama batal sholat. Imam tidak sengaja karena lupa. Kita yang ingat nggak boleh. Lalu bagaimana yang benar? Tunggu si imam dengan tetap memberikan peringatan subhanallah bagi yang laki-laki. Yang perempuan di belakang yang mungkin juga ingatannya kuat, tepuk tangannya. Nah gitu ya. Nah begitu dia. Jadi imamnya mikir, ada apa nih? Ada apa? Kalau imam yang lebih pintar fikihnya, dia noleh ke belakang. Maka lihat imamnya, makmumnya pada duduk, begitu ya, maka dia duduk. Boleh noleh ke belakang begitu. Dia toleh, wih, pada duduk kan. Dia ingat lagi, subhanallah, subhanallah. Mulai ragu dia. Dia kan awalnya yakin ini 4. Wah ini banyak betul. Banyak betul, duduk semuanya, gitu ya. Maka dia duduk. Tapi kalau dia tetap ngotot berdiri, enggak, ini yang keempat. Saya imam. Suka-suka saya gitu ya, maka kelupaannya ini dimaafkan untuk imam. Untuk makmum yang ingat, jika dia berdiri yang kelima, tetap berdiri kelima, batal sholat mereka. Yang tetap bertahan menunggu tasyahud imam, sah sholatnya. Jadi duduk aja, boleh dia tasyahud dulu, tahiyat barakatuh sholawatut thayyibatullah, terus sampai innaka hamidun majid, dah tunggu aja imam seperti itu, duduk begitu sampai nanti Allahu Akbar, biar aja imamnya sendiri kan, Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, karena subhanallah subhanallah tetap berdiri dia, Allahu Akbar, begitu assalamualaikum warahmatullahi, baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam 5 tadi itu gimana? Ya kata jemaahnya kan, ya sudah, imamnya yang cukup sujud sahwi, karena setelah salam tidak ada kewajiban bagi kita untuk ikut sujud sahwi. Sujud sahwi bagi kita hanya sebelum salam boleh kita ikut. Kalau misalnya imam saat tasyahud di rakaat kelima tadi baru dia sadar, iya 5 aku ini, lalu dia sujud sahwi sebelum salam, maka makmum juga ikut. Paham ini ya fikihnya? Nah seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Maka jangan kalau udah tahu imam itu berdiri di rakaat yang nambah, maka makmumnya nggak boleh sengaja nambah, batal sholatnya. Saya pernah juga imam sholat begitu, terpaksa saya harus maju ke depan karena banyak makmumnya yang subhanallah, 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 tapi makmum tetap ikut berdiri. Loh, salah. Setelah sholat, maka saya maju ke depan. Tadi yang udah yakin imam itu nambah subhanallah, subhanallah, terbukti dia itu tahu bahwasanya itu salah imamnya dan dia tetap berdiri, maka dia dianggap sengaja nambah, maka batal sholat isyanya, hendaknya diqadha gitu ya. Terus saya izin bertanya, apakah buat wanita sholat apabila sholat sedang sujud telapak tangan tertutup alas dari kerudung dibolehkan? Ya boleh, boleh saja, nggak apa-apa. Ya, yang perlu ditutupin bagi wanita itu, yang boleh terlihat itu wajah dan telapak tangan. Ya, wanita yang sholat yang boleh terlihat adalah wajah dan telapak tangan. Bahkan rambut atau telapak kaki tidak boleh terlihat. Makanya diperhatikan para wanita ketika sholat, jangan sampai bajunya, baju terusannya atau sarungnya itu sampai menggantung dan kelihatan telapak kaki, walaupun telapak kaki pakai kaos kaki, karena kaos kaki itu tidak dianggap menutupi aurat. Karena dia membentuk kaki. Kaos kakinya wanita itu tidak dianggap menutup aurat.
Jelas ya? Yang menutup aurat itu adalah baju yang terus sehingga nggak kelihatan bentuk telapak kaki. Telapak kaki wanita aurat. Aurat itu. Ya, dan berdosa besar jika dia terlihat bentuk telapak kakinya. Makanya dulu para sahabiyah tatkala Nabi mengingatkan tentang masalah isbal, tahu isbal kan? Siapa yang pakaiannya itu di bawah mata kaki di neraka? Datang para wanita muslimahnya. Gimana kami ya Rasulullah? Adapun kalian justru diturunkan. Ya, diturunkan 1 jengkal. Ya Rasulullah, kalau diturunkan 1 jengkal masih kelihatan telapak kaki kami. Boleh ya bagi kalian untuk ya zail ya dibuatkan buntut atau terseret 1 ya shibr, tapi tidak boleh lebih. Jadi pakaian wanita yang paling afdol terseret 1 jengkal. Terseret 1 jengkal ini paling afdol pakaian wanita. Makanya ada hadis lagi, ya Rasulullah, buntut pakaian kami terkena najis, bagaimana cara mencuci membersihkannya? Sedangkan itu kami pakai. Cari tempat tanah yang basah, itu bisa mensucikannya. Itu ada fikihnya. Ya, makanya untuk wanita itu yang paling afdal melebihi 1 jengkal dari ujung telapak kaki. Nah, itu ya. Begitu juga ketika sholat. Tapi setidaknya seminim-minimnya itu sejajar dengan telapak kaki. Saat dia berdiri maka ujungnya itu benar-benar ke tanah juga. Paham ya ini ya? Nah, gitu. Bukan menaik kemudian kelihatan telapak kaki walaupun pakai kos kaki. Ini namanya kelihatan auratnya. Jadi turun betul-betul kainnya itu. Nah, gitu dia. Jelas ya? Jadi nggak apa-apa kalau telapak tangan menutupi, nggak apa-apa kalau telapak tangan. Yang nggak boleh itu auratnya yang terlihat. Bahkan seperti mazhab Syafi'i, mereka mempermasalahkan wanita yang sholatnya itu kelihatan keluar rambutnya. Itu ya, keluar rambutnya. Karena menurut mereka rambut itu adalah aurat. Yang boleh terlihat wajah dan telapak tangan, rambut tidak boleh terlihat. Wallahu a'lam. Tadi ada bertanya? Silahkan terakhir. Sedikit aja tentang imam sholat. Ada kalanya kita mendapati imam itu kurang tumanina. Nah, sebagai imam kita mengikuti itu posisi kita mengikuti. Kalau kita ngikutin beliau itu sebenarnya kita nggak sempurna jadinya rukuk dan sujudnya karena terlalu cepat. Kita padahal nggak standar sebenarnya, nggak terlalu lambat juga. Nah, itu gimana sebenarnya? Yang kedua itu pada saat sami Allahu liman hamidah tidak. Nanti begitu imamnya rukuk kita rukuk, imam sujud kita sujud. Pada saat kita mendapati gitu kan masuk gitu ya. Pada saat posisi i'tidal itu kita apa kayak i'tidal artinya tidak ada berihram gitu kan. Jadi kita harus ada berihram dulu kan. Nah, itu gimana sih? Iya. Tapi bagaimana mengikuti imam sementara imamnya tidak tumakninah? Maka kita juga harus memahami bagaimana cara mengukur tumakninah. Para ulama menyimpulkan bahwa seminim-minimnya dikatakan tenang atau tumakninah itu kan artinya tenang ketika bisa diukur posisi seorang dengan bacaan paling ringan. Sujud misalnya, kalau bisa dia terukur sujud atau rukuk lah ya, kalau bisa diukur rukuknya seseorang itu masih sempat dia membaca subhana rabbiyal azim sekali dengan bacaan yang tadwir. Tahu bacaan tadwir ya, pertengahan, bukan tahqiq. Tahqiq itu subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Nah, itu tahqiq. Bukan begitu maksudnya, walaupun sekali tuh ya bisa 3 kali juga itu. Tadwir tengah-tengah, bukan pula hadr, bukan subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Nah, itu enggak tumakninah. Tadwir tengah dia. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Jika memang segitu ya, itu bisa dia dapat di rukunya, itu sudah seminim-minimnya tumakninah. Jika kita melihat imam dapat itu ya berarti dapat saja. Walaupun kita mungkin nggak dapat kan begitu. Oh udah bangkit dia. Ya memang dia duluan kan begitu. Ya maka kita sempurnakan juga minimal berarti kan kita ngikutin imam. Berarti kita juga minimal satu
kali. Jangan kita ego, saya maunya 3 kali juga. Ya salah kita, karena namanya sholat berjamaah ngikutin imam gitu. Jangan kita ini, ya berarti balik dong, kita yang imam, Pak ganti aja saya yang imam. Nah gitu. Kalau kita mau ngikutin dia sendiri ya minta ganti, ya gitu ya. Jadi kalau memang kita mengukur ruku dia itu nggak dapat, ada kan, saya pernah melihat itu nggak dapat, Allahu Akbar sami Allah, ini nggak dapat. Kelihatan dari Allahu Akbar roknya itu langsung dia menyebut sin sami Allah, udah nggak dapat ini. Ya, lihat saja Allahu Akbar subhana rabbiyal azim wa bihamdi sami'allahu liman hamidah. Ini Allahu Akbar sami'allahu liman hamidah, nggak dapat ini. Kan kita bisa mengukur itu Allahu Akbarnya dia sama pengucapan sami'a, ada nggak jedah di situ untuk baca 1 kali aja? Kalau ada berarti dia dapat tumakninahnya, walaupun itu yang paling minim. Tinggal kita nyesuaikan imam. Jangan kita ngikuti sendiri gitu, berarti kebalik, tukaran lah kan begitu. Pak mundur aja saya yang imam gitu ya. Taib, kemudian kalau dia tidak dapat, jangan sholat di belakangnya. Kalau memang kita mengukur bahwa imam itu sudah menghilangkan rukun dengan sengaja dan terus-terusan, kadang kan ada ya imam, kadang nggak dapat tumakninahnya, kadang dapat. Nah yang seperti masih toleransi. Tapi kalau seringnya nggak dapat, lebih bagus tinggalkan. Atau kalau dia mampu, dibicarakanlah dengan ahlul masjid untuk mencari imam yang lebih baik. Kalau nggak bisa, cari masjid yang lain. Nah begitu ya. Atau jauh saat masjid yang lain, sholat sendiri di rumah. Anda tetap dihukumi sholat berjamaah terus. Nah begitu ya. Karena kan untuk mengukur kita sholat berjamaah ke masjid, itu ada hukum tersendiri, ada ukurnya, ada tolak ukur. Bukan setiap orang harus ke masjid, tapi ada jarak yang memang secara natural itu bisa didengar dengan suara tanpa mic. Itu dia ngukurnya. Ya, ada memang posisi-posisi kita nggak harus ke masjid. Memang Nabi mengatakan apakah masih dengar seruan? Ya sekarang kita semua masjid bisa kita dengar. Nah kan begitu. Ya, jadi ada jarak-jarak itu. Dan para ulama mazhab sudah bahas itu. Dan tolak ukurnya memang suara azan orang yang paling kuat suaranya, sampai mana jangkauannya nggak terdengar. Orang-orang yang nggak dengar nggak ada kewajiban ke masjid. Bukan pakai pengeras suara ya. Kalau pakai pengeras suara, waduh, berapa kilometer tuh Islamic Center dengar mungkin ke sini tuh. Maka antum harus ke sana gitu ya misalnya. Berat. Gitu ya. Taib. Jadi kalau misalnya kita mengukur ada perbuatan imam yang sudah sangat dominan itu batal sholatnya karena itu rukun, maka jangan sholat di belakangnya. Karena orang yang tahu tetap dia di belakangnya, maka ikut batal sholatnya. Beda yang nggak tahu ya, belum sampai ilmunya, seperti permasalahan-permasalahan mengukur surat Al-Fatihahnya imam. Nah, ini kan nggak semua bisa. Tapi yang bisa, jangan sholat lagi di belakangnya, dia tuh sudah tahu. Nah, gitu, dia sudah tahu bahwasanya Al-Fatihah orang ini kesalahannya itu jali, khotoknya jali. Ya, semisal iyanya itu tidak terlihat gitu ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini kan bahaya seperti ini, rusak Al-Fatihah itu, rusak rukunnya, dan dia tahu. Kalau ini terus menerus, maka dia bisa batal kalau tetap sholat di belakangnya. Maka jangan sholat di belakangnya, karena dia tahu. Yang nggak tahu bagaimana? Ya namanya nggak tahu, ikut saja lah kan begitu. Yang salah juga tetap imamnya, makmum terbebas dari kesalahan tadi. Nah itu. Terus tadi apa yang kedua? Jadi lupa. Oh iya, bagaimana seorang masbuk yang mengikuti imam dalam posisi i'tidal? Kita masuk imam sami'allahu liman hamidah, ya berdiri kan imamnya. I'tidal kan itu maksudnya kan qiyam juga. Ya kita berdiri, tapi tetap takbiratul ihram tetap kita mulai Allahu Akbar. Jadi takbiratul ihram itu Allahu Akbar. Anda tidak angkat tangan juga sudah selesai. Kalau Anda mau tambah angkat tangan, ada pahala afdol, karena ini kan sunnah hukumnya mengangkat tangan ini. Cuma kita sering memahami takbir itu begini, itu yang memang salah faham kita. Oh bukan. Itu kalau kita tetap dapat ruku. Ya, gitu ya. Rabbana lakal hamdu adalah jawaban dari ucapan imam yang bangkit dari ruku.
Nah gitu dia. Kalau posisi kita dapatnya masuknya ke saf itu dia sudah i'tidal, maka kita cukup Allahu Akbar, lalu kita berdiri saja waktu i'tidal itu. Ya, kalaupun kita misalnya mau membaca mil as-samawati wa mil al-ardi silahkan saja, tapi cukup dia i'tidal itu sudah cukup insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya insyaallah sampai sini dulu. Masyaallah nih panjang bahasanya padahal tadi sudah lewat waktunya ini. Demikian, nanti insyaallah kita lanjut lagi di pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Kita akhirin doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.